dengan flux listrik dan hukum Gauss. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu flux listrik? Nah, flux listrik itu merupakan banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu luasan. Nah, misalnya ini ada suatu luasan, kemudian dia ditembus oleh medan listrik atau E, maka secara matematis flux listrik atau V itu dirumuskan V sama dengan EA cos theta, di mana V itu merupakan flux listrik satuannya dalam Weber, kemudian E itu merupakan kuat medan listrik, A itu merupakan luas penampang yang ditembus oleh medan listrik, dan theta itu merupakan sudut yang dibentuk antara E atau medan listrik dengan garis normal bidang. Nah, sekarang jika garis medan listriknya itu tegak lurus bidang atau sejajar dengan garis normal, seperti pada gambar ini, dia menembus bidang tegak lurus bidang seperti ini atau dia sejajar dengan garis normal bidang, maka berarti sudut yang dibentuk antara E dengan garis normal karena sejajar berarti kan sama dengan 0. Nah, EA cos 0 itu kan 1, maka flux listrik dirumuskan V sama dengan E dikali A. Nah, sekarang jika garis medan listriknya dia sejajar bidang seperti ini atau tegak lurus dengan garis normal bidang, berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Cos 90 itu kan 0. Jadi V sama dengan EA kali 0. Iya, EA kali 0 berarti sama dengan 0. Oke. Jadi fluxnya nilainya sama dengan 0. Artinya tidak ada garis medan listrik yang menembus bidang. Nah, oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. Ada medan listrik sebesar 5000 Newton per kolom melewati permukaan persegi panjang dan membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal. Jika ukuran persegi panjang adalah 20 cm kali 30 cm, tentukan flux listrik yang melalui permukaan persegi panjang tersebut. Nah, oke. Kita bahas bersama-sama. Jadi, kita ingat tadi bahwa untuk mencari flux listrik dirumuskan V sama dengan EA cos theta. Nah, di situ sudah diketahui bahwa ukuran persegi panjangnya adalah 20 cm kali 30 cm. Jadi luasnya kan panjang kali lebar 20 kali 30, iya 600 cm persegi. Atau kalau kita ubah ke meter persegi berarti nilainya sama dengan 0,06 meter persegi. Nah, kemudian di situ medan listriknya atau E-nya udah diketahui 5000, sudutnya 60 derajat. Jadi V sama dengan EA cos theta atau 5000 dikali 0,06 dikali cos 60. Nah, tahu berapa nih? 5000 dikali 0,06 itu kan berarti sama dengan 300. 300 cos 60 kan setengah. Jadi V sama dengan 300 dikali setengah atau sama dengan 150 Weber gitu. Mudah kan? Oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya berkaitan dengan hukum Gauss. Nah, menurut hukum Gauss bahwa banyaknya garis-garis medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu luasan itu berbanding lurus terhadap muatan yang diselimuti permukaan tersebut, atau dirumuskan V sama dengan Q per epsilon 0. Nah, dimana V-nya itu adalah flux listrik, kemudian Q itu adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan, dan epsilon 0 itu merupakan permitivitas ruang hampa. Permitivitas itu maksudnya adalah suatu kemampuan suatu bahan untuk bisa ditembus garis-garis medan listrik. Nah, penerapan dari hukum Gauss itu salah satunya adalah pada keping sejajar. Situ keping sejajar itu adalah dua keping konduktor dengan luas dan bahan yang sama. Nah, misalnya seperti ini, di sini ada dua buah keping, yang satu kepingnya keping bermuatan positif dan yang satunya lagi yang merupakan keping bermuatan negatif. Maka kalau kita gambarkan garis-garis medan listriknya, ingat medan listrik itu arahnya dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nah, kita ingat lagi tadi bahwa untuk flux itu kan dirumuskan flux sama dengan atau V sama dengan E kali A.
Kemudian menurut hukum Gauss, flux atau V itu sama dengan I per epsilon 0. Jadi di sini kita ada dua persamaan untuk mencari nilai fluxnya. Atau berarti sama dengan EA itu sama dengan Q per epsilon 0. Atau E berarti sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Nah, jadi untuk menentukan medan listrik pada keping sejajar atau di antara keping sejajar, kita bisa menggunakan persamaan ini. E sama dengan Q per A epsilon 0.